Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus dari pituitary adenoma. Nah, di sini yaitu 29-year-old woman, yaitu seorang perempuan berusia 29 tahun, chief complaint intermittent nipple discharge for the past several weeks, yaitu keluhan utama adalah keluar cairan dari puting secara hilang timbul selama beberapa minggu terakhir. Associated symptoms yaitu gejala penyerta no fever, tidak demam, no breast pain, tidak nyeri payudara, obstetrik atau ginekologi history yaitu riwayat obstetrik atau ginekologi, never pregnant despite unprotected intercourse yaitu belum pernah hamil meskipun berhubungan seksual tanpa kontrasepsi. Menarche at age 12 yaitu menarche pada usia 12 tahun, menses slow to every 2 to 3 months starting 1 year ago. Sejak 1 tahun lalu menstruasi menjadi jarang setiap 2-3 bulan. Menses stopped completely 6 months ago. Menstruasi berhenti total sejak 6 bulan lalu. Past medical history yaitu no other medical condition, tidak memiliki penyakit medis lain, no medication, tidak mengonsumsi obat-obatan. Mother had metastatic breast cancer at age 60 and recently died. Ibu pasien diagnosis kanker payudara metastasis pada usia 60 tahun dan juga baru saja meninggal. BMI 31 yaitu tinggi, PEMVIS yaitu white discharge expressible from both nipples, yaitu artinya cairan putih dapat dikeluarkan dari kedua puting, otherwise normal examination, pemeriksaan lainnya dalam batas normal, urine beta HCG negatif, what is most likely diagnosis yaitu A. Fibroadenoma, B. Fibrocystic changes of the breast, C. galactosel, D. inflammatory breast carcinoma, E. intraductal papilloma, F. lobular breast carcinoma, J. disease of the breast, H. pituitary adenoma. Jawabannya yaitu H. pituitary adenoma. Penjelasan kasusnya yaitu di sini diagnosis paling mungkin adalah prolaktinoma atau adenoma hipofisis, yaitu indikasus pasien perempuan 29 tahun mengalami keluar cairan putih dari kedua puting, tidak sedang hamil, beta HCG negatif, haid makin jarang lalu berhenti total. Sulit hamil meskipun hubungan seksual tanpa kontrasepsi, tidak ada nyeri payudara, tidak ada demam, pemeriksaan payudara lainnya normal. Kombinasi ini paling cocok dengan hiperprolaktinemia akibat prolaktinoma. Apa itu galaktore? Galaktore adalah keluarnya cairan seperti ASI dari payudara, padahal pasien tidak sedang hamil, tidak sedang menyusui, tidak baru melahirkan. Dalam kasus ini, cairannya putih keluar dari kedua puting dan juga pasien tidak hamil. Ini sangat khas untuk galaktore. 2. Kenapa prolaktinoma menyebabkan galaktore? Prolaktinoma adalah tumor jinak di kelenjar hipofisis atau pituitari yang menghasilkan hormon prolaktin berlebihan. Fungsi prolaktin normal yaitu prolaktin merangsang payudara menghasilkan ASI. Jadi kalau prolaktin terlalu tinggi, prolaktin tinggi sehingga payudara aktif memproduksi cairan seperti ASI, terjadi galaktore. Kemudian juga kenapa pasien juga tidak hamil dan juga sulit hamil. Prolaktin tinggi tidak hanya mempengaruhi payudara, tetapi juga menghambat hormon reproduksi. Alur mudahnya adalah prolaktin tinggi menyebabkan GnRH tinggi, FSH atau LH turun menyebabkan ovulasi terganggu, haid tidak teratur atau berhenti, plus sulit hamil. Jadi pada wanita premenopause, prolaktinoma sering muncul dengan galaktore, oligomenore, haid jarang, amenore, haid berhenti, infertilitas, sulit hamil. Kenapa bukan kanker payudara? Pasien memang punya riwayat keluarga seperti kanker payudara yaitu ibunya, tapi gejala pasien tidak khas untuk kanker payudara. Pada kanker payudara biasanya ada benjolan payudara, perubahan kulit payudara, puting tertarik ke dalam, cairan berdarah dari satu puting, luka atau kerak pada puting, pembesaran kelenjar getah bening. Sedangkan pasien ini cairan putih dari kedua puting, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri, tidak ada perubahan kulit, haid berhenti. Ini lebih mengarah ke gangguan hormonal, bukan kanker payudara. Pemeriksaan untuk memastikan yaitu diagnosis dapat dikonfirmasi dengan serum prolaktin biasanya meningkat tinggi pada prolaktinoma, tes untuk menyingkirkan penyebab lain yaitu misalkan TSH dan juga tiroksin untuk menyingkirkan hipotiroidisme, kreatinin untuk menilai fungsi ginjal. MRI kepala atau hipofisis yaitu untuk melihat apakah ada adenoma atau tumor di hipofisis.
Terapi utama adalah obat dopamin agonis, misalkan cabergoline dan juga bromokriptin. Dopamin normalnya menghambat prolaktin. Jadi, cabergoline atau bromokriptin yaitu meniru efek dopamin sehingga menyebabkan prolaktin turun sehingga galaktoria membaik, haid kembali, fertilitas membaik. Kenapa pilihan lain salah? Yaitu A. Fibroadenoma. Kenapa salah pada kasus ini? Yaitu fibroadenoma biasanya menyebabkan benjolan payudara, jinak, tidak nyeri. Biasanya pada wanita muda, biasanya unilateral atau satu sisi, tidak menyebabkan galaktoria, tidak menyebabkan amenorrhea. Pasien ini tidak punya benjolan, tapi punya cairan putih bilateral plus haid berhenti. Kapan benar? Yaitu benar jika kasusnya seperti wanita muda, ada benjolan bulat payudara, mobile, rubbery, tidak nyeri, tidak ada gangguan haid. B. Fibrocystic changes of the breast, yaitu kenapa salah? Yaitu menyebabkan benjolan terasa padat atau benjol-benjol, nyeri payudara siklik, nyeri memburuk menjelang menstruasi, biasanya tidak menyebabkan amenorrhea, biasanya tidak menyebabkan galaktoria putih bilateral. Pasien ini tidak ada nyeri payudara dan juga justru haid berhenti. Kapan ini benar? Yaitu benar bila kasusnya seperti nyeri payudara berulang sesuai siklus haid, payudara terasa lampi atau berbenjol, memburuk sebelum menstruasi, membaik setelah menstruasi. C. Galaktokel. Kenapa salah? Yaitu galaktokel adalah kista berisi ASI. Biasanya terjadi pada wanita menyusui setelah melahirkan saat laktasi normal. Galaktokel biasanya berupa mas atau benjolan berisi susu, bukan hanya cairan putih bilateral dengan amenorrhea. Pasien ini tidak pernah hamil dan juga tidak pernah menyusui. Kapan benar? Yaitu benar bila kasusnya seperti wanita baru melahirkan atau sedang menyusui, ada benjolan payudara, benjolan berisi cairan susu, dan juga bisa muncul karena sumbatan ductus lactiferus. Yaitu inflammatory breast carcinoma. Kenapa salah? Karsinoma payudara inflamatori biasanya sangat agresif dan juga gejalanya khas. Payudara merah, bengkak, nyeri atau terasa panas, kulit seperti kulit jeruk, POD oranye, indurasi atau diffuse keras. Pasien ini tidak ada kemerahan, tidak ada nyeri, tidak ada pembengkakan, dan juga tidak ada POD oranye. Kapan benar? Yaitu benar bila kasusnya seperti payudara tampak merah dan juga bengkak, kulit menebal seperti kulit jeruk, tidak membaik dengan antibiotik, curiga obstruktif limfatik oleh sel kanker. Yaitu intraduktal papiloma. Kenapa salah? Intraduktal papiloma adalah tumor jinak di dalam ductus payudara, yang di sini ini merupakan penyebab umum spontaneous nipple discharge, tetapi cirinya adalah biasanya unilateral atau satu payudara, cairan spontan bukan saat dipencet, biasanya berdarah atau serosanguinus, tidak menyebabkan amenorrhea, tidak menyebabkan infertilitas. Pada pasien ini cairannya putih bilateral dan juga disertai amenorrhea. Kapan pilihan ini benar? Yaitu benar bila kasusnya seperti keluar cairan dari satu puting, cairan berdarah atau kemerahan spontan keluar, tidak ada gangguan haid. F. Lobular breast carcinoma. Kenapa salah pada kasus ini? Yaitu karsinoma lobular biasanya muncul sebagai massa payudara tidak nyeri, kadang sulit teraba karena pola pertumbuhan menyebar, tidak khas, menyebabkan cairan putih bilateral, tidak menyebabkan amenorrhea, gangguan haid pada pasien lebih cocok dengan hiperprolaktinemia. Kapan pasien ini benar? Yaitu benar bila kasusnya seperti wanita usia lebih tua, ada massa payudara, perubahan arsitektur payudara, hasil biopsi menunjukkan sel kanker lobular. G. Yaitu Paget disease of the breast. Kenapa salah? Paget ini biasanya mengenai puting dan juga areola. Ciri khas adalah puting merah bersisi atau kerak, gatal atau nyeri, bisa ada oozing atau pendarahan berhubungan dengan ductal karsinoma. Pasien ini tidak ada ruam, kerak, perdarahan atau perubahan kulit puting. Kapan benar? Yaitu bila kasusnya seperti lesi eksematosa pada puting kemerahan, bersisik dan juga berkerak, bisa keluar cairan berdarah, tidak membaik dengan terapi dermatitis biasa. H. Pituitary adenoma atau prolaktinoma. Kenapa benar? Yaitu karena semua gejala utama menyatu. Cairan putih dari kedua puting yaitu galaktoria, tidak hamil, beta HCG negatif, haid jarang lalu berhenti yaitu oligomenorrhea lalu amenorrhea,
sulit hamil, infertilitas, tidak ada kelainan lokal payudara, itu bukan masalah utama di payudara. Ini paling sesuai dengan prolaktinoma, yaitu adenoma hipofisis yang menghasilkan prolaktin berlebihan. Tabel pembedanya itu ini ya di sini. Fibroadenoma, benjolan mobile, tidak nyeri. Kenapa bukan? Tidak ada benjolan. Fibrocystic changes, yaitu nyeri payudara siklik, tidak ada nyeri. Galactokel, itu kista ASI pada ibu menyusui. Pasien tidak menyusui atau hamil. Inflammatory carcinoma, merah, bengkak, POD oranye, kulit payudara normal. Intraductal papilloma, yaitu discharge unilateral berdarah, discharge putih bilateral. Kemudian juga lobular carcinoma, itu massa payudara, yaitu tidak ada massa. Paget disease, yaitu puting merah bersisik berdarah, puting normal. Prolaktinoma itu adanya galakturia plus amenorrhea plus infertilitas, itu paling cocok. Nah, intinya adalah wanita muda plus keluar cairan putih dari kedua puting plus tidak hamil plus haid berhenti plus sulit hamil sama dengan prolaktinoma. Rumusnya adalah prolaktin tinggi itu ASI keluar, prolaktin tinggi yaitu GnRH keluar, GnRH turun, FSH atau LH turun, FSH atau LH turun, itu ovulasi terganggu. Ovulasi terganggu menyebabkan haid berhenti plus sulit hamil. Diagnosis yaitu dan juga terapi. Diagnosisnya adalah cek prolaktin serum, cek TSH atau T4 dan juga kreatinin, MRI hipofisis. Terapinya adalah cabergoline atau bromokriptin. Operasi bila tumor besar atau tidak respon obat.